Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Chelsea Windia Remanita Hermat. Saya dari kelas 10C SMA Santo Fransiskus Xavierus Ruteng. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi masuk dan berkembangnya agama Islam ke Nusantara. Jadi teman-teman, adapun teori-teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama teori India atau teori Gujarat. Yang kedua teori Arab atau Mekah. Yang ketiga teori Persia atau Iran, dan yang keempat teori Cina. Yang pertama teori India atau Gujarat. Teori India atau teori Gujarat ini menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India yang beragama Muslim, di mana mereka berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Teori ini dibuktikan dengan adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berada di Cambai. Yang kedua teori Arab atau Mekah. Dalam teori Arab dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab. Teori ini dibuktikan dengan adanya permukiman Islam tahun 674 di Baros. Baros ini terletak di pantai barat Sumatera. Yang ketiga teori Persia. Pencetus sekaligus pendukung dari teori Persia adalah Umar Amir Hussein dan Husin Dejaja Diningrat. Mereka menyatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa oleh kaum Syiah. Teori ini dibuktikan dengan adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai peringatan Syiah atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, masyarakat membuat bubur syura dalam memperingati peristiwa tersebut. Yang keempat, teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau Cina. Ini dibuktikan pada Raden Patah, yaitu Raja Demak, yang merupakan keturunan Tiongkok, dan juga penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina. Jadi teman-teman, adapun beberapa hal yang membuat agama Islam mudah berkembang di Indonesia, yaitu yang pertama, penyebaran Islam dilakukan dengan jalan damai, tanpa paksaan ataupun peperangan. Jika melalui peperangan, salah satu wilayah yang kalah akan mengikuti atau menganut agama yang dianuti oleh wilayah yang menang saat melakukan peperangan. Yang kedua, syarat masuk Islam mudah, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang ketiga, upacara keagamaan sederhana. Jadi, pada upacara keagamaannya tidak memerlukan bahan persembahan. Yang keempat, adanya unsur yang sama antara Islam dengan ajaran sebelumnya. Contohnya, para wali mengenalkan kata sembayang yang berasal dari kata menyembahyangkan yang berasal dari agama Hindu, yaitu ajaran agama yang dikenal sebelum ajaran agama Islam. Yang kelima, Islam tidak mengenal perlapisan sosial. Jadi teman-teman, pada ajaran sebelumnya mereka menggunakan kasta. Contohnya ada kasta Brahmana dan juga kasta Ksatria. Jadi kasta Brahmana lebih tinggi daripada kasta Ksatria. Pada ajaran Islam, mereka tidak menggunakan pelapisan sosial, tetapi mereka memandang semua umat sama. Jadi tidak ada perbedaan antara umat yang satu dengan umat yang lainnya. Terdapat 6 saluran penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama melalui perdagangan, yang kedua melalui perkawinan, yang ketiga melalui pendidikan, yang keempat melalui tasawuf, yang kelima melalui kesenian, yang keenam melalui politik.